Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kali ini saya Najwa bisa bertemu pemirsa di rumah dalam acara On The Screen. Oke pemirsa, di episode On The Screen kali ini kita kembali menghadirkan konten-konten kreator muda dari Kota Pekalongan dan juga sekitarnya. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa di sini. Ada siapa aja nih? Mungkin bisa kenalan dulu. Mungkin dari Mas yang pakai baju hijau ini. Hijau semua ya ternyata ya. Mungkin bersama siapa nih namanya? Oke, perkenalkan nama saya Wahdi Aufa Sabili. Panggilannya? Panggilannya Aufa. Aufa. Ya. Dari Pemalang. Pemalang. Oke, kalau Masnya? Saya Bagus Dwi Nugroho dari Pemalang juga. Bagus panggilannya? Iya. Oke. Saya Wisi Cipto Mulyo dari Batang. Oh, dari Batang. Berarti ini mentang-mentang dari Pemalang pakainya hijau semua ya? Iya, dari Kompak. Oke, nggak apa-apa ya, Batang nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Kalau untuk saat ini nih mas-masnya itu masih sekolah nggak sih? Di mana gitu mungkin? Masih kuliah. Oke, kuliah di? UIN Gus Dur. Oh, di UIN Gus Dur ya. Oke, kalau untuk kesibukannya nih saat ini, coba dong Mas. Saat ini biasanya saya kuliah, kalau enggak itu bikin video gabut-gabutan. Oke, kalau di film ini berarti bertindak selaku apa ini? Saya kameramen. Oh, pantas ya bikin video ya. Oke. Oke, kalau untuk Mas Bagus deh, untuk kesibukannya saat ini ngapain sih Mas? Kesibukan saya sih seperti biasa ya, paling nugas-nugas doang sih. Oh, oke, nugas-nugas. Biasa lah. Oke, nugasnya kalau dari Masnya? Ya sama, kuliah dan nugas. Katanya pergi keluar bermain gitu. Oke, untuk kali ini judul filmnya apa sih Mas? Dalam jaringan. Oke, dalam jaringan ya. Oke pemirsa, biar mungkin barangkali pemirsa di rumah biar nggak kepo ya. Terus seperti apa sih filmnya? Lebih baik kita tonton bareng-bareng ya. Ini dia On The Screen dalam jaringan. Baiklah, cukup sampai di sini telah saya akhiri dan jangan lupa ya untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarmu piye leh, nek kaya ngene terus. Kaya aku kan ra duwe HP ki. Mosok aku telan ning omamu terus. Ya ora apa-apa sih, Met, kan dhewe iki kanca, kudu saling tolong-menolong. Ya ata, kudu saling tolong-menolong. Nah, tapi kan aku pengen duwe HP dhewe lho. Wes kalem bae sih, dhewe iki kanca lan suwi. Wes, kowe bersyukur bae isih iso sekolah, apa maneh wayah pandemi kowe iki. Ya juga. Nah iya, wes kowe bersyukur bae. Walah, ya wis aku suwun. Iya, padha-padha, Met. Selamat siang. Iya, Met, hati-hati ya. Oke. Bali le. Wis, Pak. Lah kalau pas ngono napa to? Selamat ki kepin ya HP dhewe, Pak. Kelas selamat ki daring terus. Selamat ki kesel. Bola-bali nyeleh HP-ne soleh terus. Ah, bapak ke, wes lah, percuma juga selamat ngomong ra tau dirungokke juga. Par di mana le?
Paling dile. Daring kemana soalnya Pak? Meh daring. Taring. Coba plastik dile ning jero ngecip. Iya Pak. Oke, Pak. Ya, bener apa, Pak? Temenan iki, Pak. Bapak numbasin gua awakmu sinau. Kemana nih Pak? Tenan le. Sun ya Pak. Nggih. Betul le. Sing sematna ya le supply. Matur suwun ya Pak. Nggih le. Oke, halo pemirsa, kembali lagi dengan Najwa di sini dan juga bersama narasumber kita hari ini di On The Screen. Nah, tadi kita udah lihat ya untuk filmnya tentang judulnya apa tadi? Dalam jaringan. Oke, kalau untuk film dalam jaringan ini sebenarnya itu apa sih yang pengen disampaikan? Mungkin idenya itu dari mana? Atau untuk tugas atau apa gitu? Yang pertama itu karena pas kita itu sedang jalan-jalan bersama itu. Ya, ceritanya ya? Iya, misalnya daripada gabut bikin film kayak gitu. Oke, ini berarti CS gitu? Iya, CS. Oh, bad boy ya, bad boy. Ini bang senggol dong. Oke, kalau misalnya ini kan tadi masnya dari Pemalang. kameramen. Iya, kameramen. Ya, rumahnya Pemalang, Iya. tapi di film ini sebagai kameramen ya. Iya. Kalau masnya sebagai Aktor. aktor ya tadi ya. Terus Ya, kalau saya masnya di balik layar, Oke, editor. editor. Oke, aku mau tanya dong seputar dengan kameramen nih. Untuk ada nggak sih hal-hal yang mungkin susah ataupun dari teknik-teknik pengambilan gambarnya itu bisa mungkin diceritain gitu kendala? atau apa? Kalau kemarin itu kendalanya itu tempatnya kurang strategis. Kan ada itu lokasinya sempit juga. Oke, sempit gitu Iya, ya. dan apa? Sampingnya itulah jalan raya, jadinya kendaraan suaranya masuk kayak gitu. Masih bueng. Oke, kalau dari mungkin dari coba deh mau tanya ke aktornya ya. iya. Ini kan tadi Mas Bagus di film berperan sebagai siapa namanya? Soleh. Soleh, Mas Soleh ya kalau Iya. di film ya. Itu sebenarnya di sini nanti Mas Bagus tuh berperan sebagai apa sih Mas? Sebagai Mas Soleh ini gitu. Mungkin atau sebagai saya sebagai kan tadi kita lihat sebagai temennya dari temennya Slamet. ya gitu. Itu sebenarnya kenapa sih kok harus Mas Bagus yang jadi pemainnya? Sebenarnya buat ngelengkapin aja sih. Pelengkap. Oke, Udah. sebagai pelengkap ya. Kalau dari Mas Bagus sendiri nih ketika melakukan proses syuting itu ada kendala nggak? Kendala sih paling retake doang sih. Oh, ya bikin retake apa tuh? Mungkin lupa Teksnya apa gitu. Iya, Iya, skripnya. dialognya sih. Oke, dialognya lupa gitu. Kalau dari editornya deh coba. Kalau editor yang susah apa sih Mas? Setelah mungkin kan ini gara-gara mungkin Mas nggak Mas bercanda ya. Oke, mungkin apa nih Mas bisa ceritain? Ya, susahnya kadang pemilihan background sama pemilihan itu sound efeknya harus tepat. Oh, gitu ya. Ya. Tapi ini memang nuansanya tuh nuansa Ya, kayak pedesaan perdesaan. gitu. Pedesaan, pelosok. Oke, tapi untuk lokasinya di mana ya? Di Selo Panjang. Selo Panjang. Selo Selo Panjang. Selo Panjang ya, Selo Panjang. Selo Pajang. Selo Pajang berarti daerah Kabupaten Batang. Batang. Iya. Oh, bukan Pekalongan ya? Bukan, Selo bukan. Pajang tuh. Oh, baru tahu saya. Tak kira itu Selo Pajang tuh daerah Kabupaten Pekalongan. Oke. Kalau misalnya untuk dari syuting ini nih, kira-kira kesannya apa sih? Dan ini bukan untuk tugas kan ya, tapi ya? Ya, bukan. Iseng-iseng. Berarti udah punya yang namanya apa ya, bekal gitu waktu di kampusnya untuk pembuatan film ini atau memang
Gimana itu? Udah punya. Ada rencana. Ada rencana dan akhirnya kita eksekusi aja gitu. Daripada cuma angan-angan doang, Iya. ada rencana doang. Biar jalan-jalannya itu ada kenangannya. Asik. Ada kenangannya ya. Betul. Ya namanya momen kan perlu diabadikan. Iya, ya, Mas, iya, ya. betul. Betul banget nih. Oke, mungkin selain ini nih aku mau tanya dong, ini kan bertiga ya? Iya. Kayaknya kan mungkin nanti ada orang lain bakalan naik ke sini ya, Iya, mungkin ya. mungkin. Kira-kira ada berapa orang sih yang hari ini datang? Berarti 7. yang Ada berapa datang ya? hari ini. Ada siapa aja mungkin disebutkan 7. dong. Ada 7. Dari aktornya. Aktornya 3. Sutradara 1, Mm-mm. kameramennya 2, editor 1 Satu. saya. Oke, keren ya di sendirian ya. Sip. Oke, mungkin gitu ya pemirsa ya untuk cakap-cakapnya ya. Gimana? Masih mau lanjut ya? Lanjut. Oke, aku mau tanya dulu dong terkait dengan pembahasan film hari ini. Kira-kira tuh sebenarnya ketika teman-teman di sini ya, mas-mas ini mengambil tema ini, itu sebenarnya ada yang tahu nggak sih kenapa? Kan pasti tahu dong, kan ini film bersama ya, berarti kan nggak harus sutradara dong yang tahu kan? Itu kenapa sih ambil film temanya dalam jaringan? Sebenarnya apa yang menjadi salah satu twin ide gitu? Ya, latar belakangnya kan kemarin waktu pandemi itu kan, semua sekolah kegiatan didaringkan. Ya gitu, terus kalau misalnya ada yang tidak punya device kayak handphone atau apa gitu kan susah. Oke, mungkin ada tambahan dari yang lainnya dong, coba. Pengalaman pribadi juga sih kayak pinjem-pinjeman handphone gitu. Pas lagi dari handphone. Oh gitu, berarti ini udah pernah merasakan itu COVID? Udah. Oh, sudah alumni. Oh, saya juga. Alumni Covid. Gak apa-apa. Oke, berarti waktu di masa-masa COVID bener-bener ngalamin hal kayak gitu, susah buat ikut daring kayak gitu ya. Benar. Ya sih emang perlu diperhatiin banget ya. Ini udah alhamdulillah banget ya, udah nggak COVID, Alhamdulillah. udah bisa berangkat kampus Sudah ya. sembuh COVID-nya. Ya, betul banget. Oke pemirsa, mungkin sebelum kita lanjut ke berikutnya ya, untuk nanti kita bakalan bertanya-tanya lagi nih dan kepada teman-temannya semua di sini ya. Mungkin cukup dulu ya pemirsa, kita jeda setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Halo pemirsa, kembali lagi dengan Najwa dan juga narasumber kita hari ini tentunya di On The Screen. Oke pemirsa, hari ini kita sudah ada narasumber kembali ya, tapi sepertinya wajah-wajahnya sudah berubah ya, berganti. Ini tadi udah ada teman-temannya ya, ada Mas Bagus, Mas Alfa sama Mas Wiji. Nah sekarang ini kita bersama dengan siapa ini? Saya bersama dengan siapa? Bisa dong Mas mungkin perkenalan dulu dari mana, siapa namanya, dari mana asalnya gitu. Baik, saya Sidnana Fanildani, saya dari Pekalongan Utara dan di sini job desk saya sebagai sutradara. Oke, sutradara ya. Oke, kalau ini Saya Muhammad Nur Mubin, panggilan Mubin. Job desk-nya sebagai aktor, asalnya dari Pekalongan asli. oke, aktornya yang sebagai Bapak. Kalau ini Kalau saya Aulia Muhammad Aditama, bisa dipanggil Adit. Job desk-nya aktor sebagai anak dari Tirto Pekalongan. Oke, ada Mas Adit, Mas Mubin. Mubin sama Mas Sidna. Sidna. Oke, di sini ternyata tadi udah berdua yang hijau, yang satunya beda, yang sekarang sepertinya yang beda ya. Ini couple ya. Ya, enggak terencanakan. Jadi datang ke sini, wah, kok semua pada couple. Saya nggak diajak sendiri. Aduh, ini parah ini ya timnya ya, Pak. Ya, kurang briefing. Oke, mau tanya dong Mas, ini kan udah ada sutradaranya. Mungkin aku sutradara dulu ya. Kalau terkait dengan film atau produksi film ini ya, ini sebenarnya itu dari tim mana sih? Tadi juga sempat belum tanya nih. Sebenarnya dari mana nih? Atau mungkin ada nama timnya tersendiri gitu? Sedikit cerita ya. Kita awal mula bikin film ini memang karena Perserikatan Mahasiswa Gabut ini. Oh, Ya, iya. kita kan berlain-lain fakultas. Iya. Jadi bagaimana ya saling kenalnya itu awalnya dari awal ospek itu. Nah, kita rencana kayak gabut, kita mau liburan. Gimana kalau sekalian bikin film aja? Apalagi udah ada basic
perfilman di beberapa anak kan. Ada yang sebagai tadi kameramen juga. Nah, saya itu sebagai sutradara sebenarnya nggak ada niatan. Karena ada pikiran liar aja, pingin bikin film tentang sekolah kan, COVID itu, karena kita juga Pernah flashback ya. Itu juga sesuai kejadian yang saya alami dulu di SMA. Sebenarnya kan saya punya temen di kelas 10. Emang karena awal-awal kan COVID kita diharuskan punya HP kan, apalagi masa-masa daring. Nah, temen saya itu kalau pas daring sering main terus ke rumah saya. Itu barengan pas Zoom. Kebetulan HP teman saya nggak muat buat download aplikasi Zoom, Google Meet. Jadi kita belajarnya bareng itu di rumah saya. Oh gitu, jadi memang benar-benar diangkat dari kisah nyata ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari proses produksinya nih Mas, berapa lama sih sebenarnya untuk membuat film ini gitu? Sampai ke editing? Iya, sampai selesai. Sampai selesai. Kita pengerjaannya satu hari jadi. Oh wow, serius satu hari jadi? Serius 1 hari jadi. Itu berarti penggunaan maksudnya kayak dari segi kameranya handphone atau pakai kamera DSLR. Nah, dari masing-masing itu ada kamera 2. Jadi kita manfaatkan, dan ada per orang itu punya skill editing. Jadi kita manfaatkan dan bikin film aja daripada kita gabut gitu. Oke, kalau berarti untuk pesan moralnya adalah ya kita melihat flashback kembali ke yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke, kalau dari aktornya nih ya Mas ya, coba kamu beralih ke aktornya ini sebagai bapak dan sebagai anak ya. Ini biang keroknya siapa ini? Saya. Oke, sebenarnya kenapa sih Mas kok milih beliau-beliau ini? Kenapa ya? Karena ya secara ini dari Tambang cara itu. looknya yang Iya, dari Tambang. seperti iya bapak pas banget, dari badannya juga bagus. Aduh, kalau untuk Mas Mubin nih kan sebagai bapak ya berperannya ya, ada kesulitan nggak sih, kan ini kan masih muda kayak harus benar-benar mendalami karakter gitu, ada kesulitannya nggak sih? Ya, kesulitannya itu dari penghafalan teksnya aja Kak. Skripnya ya berarti skrip. ya. Ayo ini yang bikin skrip ya. Bercanda ya. Oke, mungkin lebih ke skripnya ya berarti. Ada lainnya nggak kira-kira? Dari ya syutingnya agak grogi gitu. Gitu ya. Oke, kalau dari Mas Adit nih, Oh ya, apa sih kira-kira kendalanya ketika syuting film ini? Apalagi kan kayaknya bisa dibilang sebagai pemeran utama ya. Iya. Ini apa nih Mas? biasanya tuh kayak ngapalin dalamnya susah. Terus kan yang pas peran Slamet itu ada adegan yang mendak itu. Kan dari sayanya kan kayak orangnya kalem gitu. Jadi kayak mendalami itu ya. Kayak di luar sifat itu. Oke. Berarti memang the real kalem Mas. Iya, kalem. orang kalem ini. Iya, orang kalem. Kita tuntut aja biar bisa acting itu. Oh, oke. Tapi kalau waktu selama proses produksi nih ya, mungkin bareng-bareng nih semuanya, mungkin ada nggak sih kayak hal-hal lucu atau yang unik gitu ketika proses syuting berlangsung, atau mungkin misalnya kehabisan bensin di jalan atau apa gitu, mungkin ada nggak sih kira-kira? Paling dari kita lucunya kadang kehabisan baterai kamera gitu, jadi kita harus ngecas dulu. Atau paling ada juga lucu si bapak ini nih susah dalam acting menjiwai. Iya, dalam menjiwai itu kadang kurang itu. Nah, kita harus beberapa kali take juga, ya beberapa kali briefing sampai benar-benar jadi bapak. Dari bapak. Harus sama bapaknya dulu nih, jadi bilang bapak saya mau jadi bapak. Kira-kira gimana sih cara jadi bapak gitu kali ya? Oke, berarti tapi mungkin untuk produksi kedepannya nih ada nggak sih kayak gambaran atau mungkin rencana lah ya untuk produksi ke depan gitu? Kita emang kedepannya juga rencana mau bikin film lagi. Oke. Sudah saya persiapkan dari sekarang juga ini. Karena kan ini kita bikin film. Nah, kita pinginnya itu terus konsisten bikin film dan terus bisa ya berkarya terus lah ya. Oke, bener ya, bener banget. Kalau yang namanya apalagi masih muda ya, perlu diasah dari sekarang juga ya skill-skill terkait hal-hal tersebut. Oke, mungkin untuk closing statement deh, kira-kira ada nggak sih mungkin
pesan-pesan buat pemirsa di rumah terkait dengan film ini gitu yang mungkin bisa disampaikan? Bisa dong dari Mas sutradaranya dulu ya. Pesan buat saya sih, karena saya yang bikin filmnya, ya setiap kesulitan pasti ada jalannya lah selagi kita mau berusaha dulu, dan jangan patah semangat meskipun kita dari ekonomi yang kurang mampu bisa dibilang, pasti orang tua akan melakukan segala cara untuk anaknya itu bisa meraih apa yang diinginkan, dan selagi anaknya bahagia pasti orang tua juga akan berusaha. Luar biasa ya, tepuk tangan dong. Oke, kalau dari Mas Mubin nih apa nih kira-kira? Lebih ke kata-kata aja Mbak. Ya boleh, bisa disampaikan. Sebagai bapak ya ke anaknya, kata-katanya itu ya tetaplah bahagia walaupun cobaan ini berat sekali. Ya, Tetaplah bahagia. Oke, kalau dari Mas Adit nih apa nih kan kira-kira? kalau sebagai anak ke papa itu kan kita harus ngertiin juga gimana kondisi orang tua, jangan kayak ngeluh terus gitu. Kadang kan orang tua bebannya terlalu banyak juga gitu. Betul. Jadi harus saling mengerti gitu. Oke, benar banget ya apa yang tadi udah disampaikan terkait dengan film hari ini ya, Dalam Jaringan. Memang banyak banget nih pemirsa di rumah terkait dengan mungkin apa sih yang perlu kita ambil dari film-film tersebut ya, walaupun kita harus flashback ke hal-hal yang sebelumnya gitu ya. Oke pemirsa, senang sekali hari ini saya Najwa dan juga narasumber kita sudah menemani pemirsa di rumah dalam waktu 30 menit ya kurang lebih ya. Jangan lupa tetap saksikan On The Screen setiap hari Kamis pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Batik TV. Saya Najwa dan juga narasumber pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.